Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Harisya Putra dengan NIM 33321180004 dari jurusan Teknik Elektro FT Untirta. Di sini saya akan memberikan opini pribadi saya terhadap video pidato pendidikan dari Pak Anies Baswedan tentang proyeksi pendidikan Indonesia di masa depan atau abad ke-21. Nah, dalam pidatonya tersebut, Pak Anies memberikan 3 komponen utama dalam pendidikan Indonesia di abad ke-21, yaitu yang pertama itu tentang karakter. Nah, di dalam karakter ini terbagi menjadi 2, yaitu karakter moral serta karakter kinerja. Lalu yang kedua itu ada, selain kita harus memiliki karakter, kita juga harus memiliki kompetensi. Nah, dalam kompetensi ini kita tuh harus bisa berpikir kritis, lalu kita harus bisa kreatif, kita harus bisa komunikatif, serta kita harus bisa kolaboratif atau bekerja sama dalam tim. Lalu yang ketiga itu adalah literasi. Nah, dalam literasi ini juga terbagi lagi nih, ada literasi baca, ada literasi teknologi, ada literasi budaya, ada literasi keuangan. Nah, saya setuju sih dengan pidato dari Pak Anies Baswedan tersebut bahwa kita sebagai orang harus memiliki 3 komponen utama tersebut. Nah, yang pertama itu komponen yang paling penting itu adalah karakter atau akhlak. Nah, di karakter ini kan kita terbagi 2 nih, ada karakter moral dan karakter kinerja. Contohnya itu, kalau karakter moral itu ada iman, ada takwa, ada jujur, dan rendah hati. Lalu sedangkan dalam karakter kinerja itu terdapat kerja keras, ulet, tangguh, terus sama tidak mudah menyerah lah. Nah, kalau menurut saya karakter moral itu tuh harusnya ya merupakan etika yang harus dimiliki oleh setiap orang di dunia, karena menurut saya karakter moral itu tuh merupakan modal utama dalam kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Nah, soalnya nanti gini, kalau misalkan moral kita, etika kita baik dalam bermasyarakat, pasti masyarakat akan membicarakan bahwa kita itu mencerminkan perilaku yang baik. Lalu sebaliknya, apabila etika moral kita buruk, maka masyarakat juga menilai kita itu tuh berperilaku yang buruk gitu tuh. Dan kita bisa saja kalau berperilaku yang buruk akan menciptakan stigma yang negatif dalam masyarakat. Nah, tapi dalam karakter ini kita tuh harus memiliki keduanya. Kita tuh harus memiliki karakter moral dan karakter kinerja. Tidak boleh kita memiliki hanya salah satu saja. Misalkan contohnya gini, kita hanya memiliki karakter moral saja tetapi kinerjanya tidak. Kayak misalkan kita tuh jujur nih, tapi kitanya pemalas, ataupun sebaliknya, kita ini sebenarnya kerja keras, terus tidak mudah menyerah atau apa, tapi moral kitanya buruk, tapi suka ngebohong, suka ya sombong, tapi kan jadinya kan kayak mubazir aja gitu, penilaian masyarakatnya menjadi kurang. Nah, yang pasti karakter moral dan karakter kinerja itu tuh harus dimiliki oleh setiap orang. Lalu yang kedua itu, selain karakter ya, kita tuh harus memiliki kompetensi. Nah, dalam kompetensi ini kan kita tuh harus bisa nih berpikir, harus bisa melatih kompetensi dalam diri kita. Soalnya contohnya gini, akan berguna misalkan kayak berpikir kritis. Nah, kalau berpikir kritis kan pasti akan berguna tuh di masa yang akan datang. Kayak kita nanti harus menyelesaikan sebuah masalah dan harus ada solusinya. Jadi untuk menyelesaikan sebuah masalah itu tuh kita harus menemukan solusinya, yang pastinya solusinya yang baik. Lalu kreatif. Nah, untuk kreatif ini nih kita tuh kayak harus membuat ide-ide yang baru atau ide-ide yang akan berguna di masa depan. Jadi kita tuh tidak akan monoton, jadi selalu ada hal yang baru.
tidak itu saja. Lalu komunikatif, untuk berkomunikasi ini juga sangat penting, khususnya jika kita berkomunikasi ke masyarakat. Etika kita untuk berkomunikasi di masyarakat kan pasti harus baik ya, tidak boleh buruk. Nah, untuk di masyarakat juga kan kita harus baik. Terus kalau misalkan kita di lingkungan kerja misalkan, kita kan juga harus berkomunikasi dengan rekan kerja kita tuh harus jelas, harus tidak membingungkan lah. Yang penting informasi yang kita berikan atau berkomunikasinya itu yang jelas dan benar. Lalu ada kolaboratif, yaitu kerjasama. Nah, dalam kerjasama ini kan kita juga nih bisa nih bekerja sama di masyarakat. Nah, kalau misalnya lagi ada gotong royong atau apa, kita tuh jadi bisa membantu lah satu sama lain untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, atau untuk misalkan dalam pekerjaan kita bekerja sama tim gitu, dan untuk ibaratnya mencapai target yang sudah ditentukan secara bersama-sama agar pekerjaan yang ibaratnya sulit menjadi mudah gitu dan cepat. Lalu selain kompetensi, kita harus juga memiliki literasi. Nah, untuk literasi ini kan kita kan ibaratnya kayak berlatih gitu kan. Nah, kalau di Indonesia ini untuk minat baca kita itu sebenarnya sangat besar, tetapi untuk daya bacanya sangat kecil. Maksudnya itu kalau minat baca itu kita tuh untuk ibaratnya bersosial media kayak WA atau mengirim pesan itu tuh kayaknya semangat banget kan, walaupun panjang tuh pokoknya seneng lah, nggak ada kata lelah intinya. Tapi untuk daya baca, kalau misalnya kita kayak ngebaca buku atau ya seperti buku gitu kan, kita ngeliat buku itu tebel, kayak langsung dalam pikiran tuh, duh mas banget sih baca buku tebel gitu, masih banyak dah isinya. Tapi sedangkan untuk ibaratnya ngebaca di sosmed nggak ada kendala gitu tuh, kayak nggak masalah, cuma segini doang gitu. Nah itu tuh seharusnya kita tuh seperti kita ketahui ya, kalau literasi membaca itu ya pasti banyak lah ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan dari buku-buku. Makanya kita tuh harus meningkatkan, jangan hanya di minat membaca doang, tetapi harus di daya membacanya juga, sehingga kita bisa mencari ilmu-ilmu tuh yang ada di luar sana. Yang ilmu-ilmu di luar sana tuh pasti banyak banget, nggak akan ada habisnya gitu tuh. Dan kalau kita sudah meningkatkan minat dan baca kita, tanpa kita sadari gitu ya, kita telah menambah wawasan tentang ilmu kita gitu tuh. Seperti ilmu budaya, terus ilmu teknologi, terus bahkan ilmu keuangan bisa kita dapatkan ilmunya dengan cara literasi gitu tuh. Nah, lebih baiknya tuh kita tuh ya gitu melatih literasi kita. Nah, dari ketiga komponen tersebut, menurut saya setuju sih dengan Pak Anies. Itu merupakan proyeksi pendidikan Indonesia di masa yang akan datang. Dan saya juga setuju tentang ketiga komponen utama tersebut, yaitu karakter. Yang utama sih karakter ya, dan itu bahkan sudah diakui di seluruh dunia bahwa karakter itu tuh yang pertama, pembentukan karakter itu etika karakter, yaitu yang moral dan kinerja itu yang utama. Lalu yang kedua itu selain memiliki karakter, yaitu kita memiliki kompetensi dalam bidang yang kita tekuni gitu. Lalu selain kompetensi, kita juga harus memperbaiki literasi untuk menambah wawasan serta ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan. Nah, terus yang saya dapatkan juga, alasannya kita harus meningkatkannya itu karena meningkatkan dan melatih itu karena perubahan zaman dan perubahan teknologi di dunia ini tuh semakin pesat dan cepat. Nah, makanya kita tuh harus meningkatkan lah kemampuan kita seperti yang tiga komponen utama tadi. Nah, untuk memulainya itu tuh kita bisa mulai nih dari lingkungan keluarga dulu. Nah, dari lingkungan keluarga atau bisa dari lingkungan kelas atau sekolah.
Dan kita tuh mulai sekarang eh, saya mendapatkan kayak pesan gitu dari Pak Anies gitu, bahwa kaum muda sekarang jangan, perubahan itu tuh pasti akan selalu ada, dan perubahan itu pasti akan selalu cepat, dan jangan kita sampai ketinggalan dari perubahan tersebut. Lalu terus jangan mudah kita melihat atau udah merasa puas dengan masa lampau yang pernah kita lalui, tapi gelisahlah dengan masa depan yang akan kita hadapi. Lalu mulai saat ini berpikirlah, jangan berpikir nanti besar menjadi apa ya, tapi berpikirlah nanti besar saya mau membuat apa ya. Soalnya zaman semakin maju, dan pastinya profesi juga akan semakin profesi yang sudah ada itu mungkin akan tergantikan dengan teknologi yang akan ada. Contohnya seperti zaman dulu tuh masih ada tukang pos yang mengantar surat. Nah, untuk zaman sekarang kan sudah semakin efisien dengan bentuk teknologi, yaitu dengan menggunakan email. Jadi kita tuh bisa menciptakan menciptakan sesuatu yang akan ada lah di masa depannya gitu, yang akan bisa membantu. Makanya kita tuh harus bisa meningkatkan ide-ide kita untuk masa depan yang akan datang. Jadi intinya harus mempersiapkan ketiga komponen tersebut, yaitu akhlak, yaitu karakter, lalu kompetensi dan literasi. Perbanyak dan berlatihnya mulai dari sekarang. Mungkin segitu saja tanggapan saya tentang video pidato pendidikan dari Pak Anies Baswedan tentang proyeksi pendidikan Indonesia di abad ke-21. Apabila ada salah kata dan kekurangan dalam video ini, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.